Mantan petugas input data bongkar kecurangan di KPU. Jakarta, Swamedium.com, seorang warganet pengguna Facebook, Fahri Ismaek mengungkapkan adanya dugaan kesengajaan atau kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Dalam hal ini petugas entry data melalui status yang diunggah ke Facebook Jumat, tanggal 19 bulan 4 tahun 2019. Fahri yang mengaku pernah menjadi petugas entry data KPU pada pemilu 2004 itu menepis pernyataan Ketua KPU, Arief Budiman yang mengatakan kesalahan input data akibat human error. Sebab, menurut Fahri, jika terjadi kesalahan entry data atau selisih data maka sistem akan terkunci dan tidak bisa mengirim ke KI Center KPU. Penjelasan selengkapnya dari Fahri Ismaek sebagai berikut. Ketua KPU angkat bicara tentang kesalahan entry data hasil penghitungan suara, situng, KPU di beberapa daerah, sebut saja di Dumai, Riau, hasil scan planosi menunjukkan perolehan suara Prabowo Sandi 141, tapi perolehan suara di situng KPU atau real count KPU di input 41 suara. Orang terlambat bijak akan berkata, jangan buruk sangka pada KPU, itu kesalahan input saja, 141 di input 41, itu manusiawi. Saya pernah bertugas sebagai petugas entry data pemilu 2004, yang mana sistem penghitungan, situng, KPU pertama kali digunakan pada Pileg 5 April 2004. Kami berempat ditugasi di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara untuk Pileg 2004, dan di Kecamatan Panei Tongah untuk putaran Pilpres 2004. Saat itu Ketua KPU RI Anas Urbaningrum, Ketua KPUD Sumut Irham Buana Nasution. Tahukah kalian bahwa aplikasi situng KPU itu tidak memungkinkan bisa kirim data ke Center KPU jika ada kesalahan input atau human error? Salah input jumlah suara paslon tertentu berarti selisih terhadap jumlah surat suara yang digunakan atau selisih terhadap jumlah surat suara sah. Jika ada selisih data TSB maka sistem memberikan alert selisih dan mengunci tombol kirim. Jika ini terjadi maka user harus check and balancing data agar data balance dan bisa dikirim ke Center KPU pusat di Jakarta. Data yang diinput bukan saja hasil perolehan suara paslon 01 dan 02 tapi data jumlah pemilih, DPT, DPTP, data jumlah surat suara yang diterima, yang dikembalikan, yang digunakan, data jumlah suara sah dan tidak sah. Data harus diinput manual pada setiap pos atau kolom pada sistem aplikasi situng KPU, dan harus balance untuk bisa dikirim ke Center KPU di DKI Jakarta. Jika perolehan 141 suara di input 41 suara maka akan muncul dalam sistem, minus 100, dan data tidak bisa dikirim, kecuali jika jumlah surat suara sah dikurangi 100 juga atau jumlah surat suara tidak sah dikurangi 100 juga. Apakah mungkin bisa melakukan kesalahan di kolom I berbeda pada jumlah nilai kesalahan yang sama? Perlu dicek juga bahwa jika terjadi penambahan suara paslon tertentu dan pengurangan pada paslon lawan dan nilai yang sama sehingga data menjadi balance, ini adalah kesengajaan dan petugas entry harus dipidana. Bagi teman saya seperjuangan sebagai petugas entry data situng KPU 2004 bicaralah dan perkuat argumen saya. Bagi pendukung fanatik paslon 01 lupakan tulisan saya. Bagi para ahli, pasti mengerti bagaimana membuat sistem yang mampu mencegah user membuat kesalahan input agar output data valid. Kalau memang benar kesalahan input itu berarti aplikasi situng KPU 2019 lebih buruk dari 2004, sistemnya tidak mencegah kesalahan user, apakah disengaja oleh ahli KPU atau memang ahli-nya memang bodoh. Dari kebodohannya, para relawan harus mencocokkan antara hasil di situng KPU dan scan planosi di 813.350 TPS dalam waktu hanya beberapa hari sebelum 22 Mei. Bukankah ini menambah effort para relawan dan tim BPN Prabowo Sandi untuk mengawal surat suara dari TPS hingga pusat? Tim BPN Prabowo Sandi harus mengawal surat suara, forensik dan planosi ditambah lagi harus melakukan cross-check di 813.350 TPS. Kebodohan yang melelahkan kita semua. Harap share tulisan ini agar menjadi perhatian dan isu nasional jauh sebelum pengumuman resmi KPU 22 Mei 2019. Dan agar semua pihak dan ahli mengambil aksi perbaikan masalah ini.